Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk info saja, untuk materi kali ini saya akan jelaskan juga. Apabila kita ingin bermain brutal ya, pastikan semua elemen ya, custom audience yang bisa dijangkau ya kita bikin ya. Jadi memang brutal itu semua segi atau semua elemen ya dari custom audience yang dipunya itu harus kita jangkau. Nah, termasuk ini dari fans page. Ini artinya seperti apa? Seperti ini ya. Kita masuk ke sini dulu. Oke, masuk ke sini create audience lalu custom audience. Jadi kita membuat custom audience dari interaksi fans page ya. Gini. Gini. Jadi kan kita beriklan ya dari ini ya, dari fans page ini lah Pak Moon. Misalkan ini fans page saya. Kita kan udah beriklan beberapa hari dan menghabiskan beberapa budget iklan ya, ratusan ribu. Udah pasti di fanspeak ini udah banyak pergerakan atau interaksi dari audiens ya. Misalkan kita bisa lihat ini insight-nya, kita bisa lihat insight atau laporan data pergerakan aktivitas audiens terhadap fanspeak kita. Nah sini ya, masuk ke dalam insight. Oke, nah kita tunggu. Nah sini terbaca ya, karena lapak mon ini walaupun waktu awal saya bikin materi ini fanspeaknya masih baru dan udah saya iklankan beberapa hari dengan beberapa spend iklan berapa ratus ribu, dan ini hasilnya ya. Nah, post reach-nya totalnya adalah 50.000. Kita bisa lihat untuk laporan 7 hari terakhir atau 28 hari terakhir ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bisa lihat untuk people-nya ya. Insight dari people. Kita lihat, oh nggak ada. People reach. Nah, people reach kan. Karena saya seringnya untuk beriklan itu jangkauannya adalah wanita, jadi tertera audiens yang masuk ini paling banyak wanita dan usianya 18 sampai 24. Ternyata walaupun saya iklannya 18 sampai 44, ternyata dikuasai interaksi audiens terhadap fanspeak saya dikuasai audiens yang usia 18 sampai 24 saja ya. Kita bisa lihat ini ya. Dan kita bisa lihat juga untuk negara otomatis Indonesia karena saya targetnya Indonesia. Oke. Lalu city, kota yang paling banyak di Medan ternyata ya, yang paling iklan saya paling banyak dijangkau kota Medan, Jakarta, Makassar, Batam. Kita bisa lihat sini ya. Lalu bahasa ternyata saja Indonesia. Oke, gitu. Nah, seperti itu ya, ini laporan people engage. Nah, kalau people engage, kita bisa lihat masih dikuasai audiens usia wanita usia 18 sampai 24 juga, gitu ya. Oke, lalu untuk kita masuk ke dalam sini ya. Nah, ini video, misalkan kita ambil video. Nah, di video, menit video yang ditonton total 4.700 menit ditonton video seperti ini ya. Tuh. Nih. Nah, seperti ini ya. Oke, yang penting Anda klik saja people, insight, lalu ke people reach untuk melihat usia mana yang paling potensial ya, dan kota mana yang paling potensial. Oke. Ya, seperti itu aja. Jadi dengan kita melihat data seperti ini, kita juga sebenarnya bisa men-tracking audiens yang berinteraksi di sini ya. Jadi kita tahu kalau fanspeak kita ini udah banyak interaksinya, maka dari itu kita juga bisa membuat custom audience untuk men-tracking audiens yang interaksi pada fanspeak kita ini. Caranya ya seperti ini, kita masuk ke create custom audience tadi ya, lalu ke
Facebook page ya, ada fitur Facebook page. Nah, pilihannya di sini kita pilih Facebook ini ya, Lapak Moon yang kita gunakan sekarang. Ini dimaksimalkan saja, tidak apa-apa, 365 days ya. Nah di sini ada beberapa pilihan. Maksud saya Facebook visit, klik, lalu set atau save ya, yang di sini. Nah ini pilihannya ada di sini tadi. Nah pilihannya seperti ini. Jadi kalau kita milih anyone who visit your page, berarti kita akan men-tracking siapapun yang berkunjung ke Facebook kita. Kalau kita pilih yang ini, jadi kita akan men-tracking audience ya, people yang engage ya pada post iklan kita atau post pada Facebook kita, post yang bukan iklan. Oke. Lalu apabila klik ini yang ketiga, kita akan men-tracking audience yang dia itu sampai klik pada call to action button Facebook kita. Oke. Kalau people who send message, jadi kita akan men-tracking audience yang membuat chat message ke Facebook kita ya. Lalu ke terakhir, people who save your page, artinya apabila audiens itu sampai save pada post iklan kita ya, kita bisa tracking mereka. Jadi semakin ke bawah itu kualitas audiensnya itu semakin berkualitas ya, kualitasnya semakin tinggi ya, karena audiens yang cuma visit berkunjung ke Facebook kita itu juga nggak semuanya tertarik dengan produk kita. Tapi kalau dia udah bela-bela nih nge-save post kita ya, pasti dia juga tertarik dan ingin beli, sehingga dia menyimpan terlebih dahulu dengan fitur save pada Facebook. Itu juga apabila audiens itu sampai message ya, kirim message, berarti mereka juga tertarik daripada cuma berkunjung saja ya. Jadi semakin bawah itu kualitasnya semakin bagus, jadi mereka semakin tertarik pada produk kita. Tapi kita akan gunakan semuanya ya, nggak milih-milih ya, karena kita akan memainkan brutal, jadi kita gunakan semuanya. Oke, caranya ya sama, kita pilih satu persatu mulai dari tracking audiens yang mengunjungi Facebook kita. Oke, nah seperti ini aja, Facebook visit. Nah seperti ini namakan page Lapak Moon. Toko belanja online. Oke, saya copy aja, nanti akan saya paste ke dalam custom audience lainnya. Oke, nah seperti ini ya nama Facebooknya, nama custom audience-nya Facebook visit, karena kita akan men-tracking audience yang visit page kita. Lalu create audience seperti itu ya. Hasilnya mana? Nah ini ya, sorry. Nah ini Facebook visit. Oke. Lalu kita bikin lagi satu persatu. Oke ya, saya akan percepat. Oke, lalu kita bikin engagement. Maka tracking audiens yang melakukan engage ya. Nah, sini dikasih info deskripsinya. Nah seperti itu. Oke, saya akan post untuk membuat custom audience lainnya dari fanpage. Nah oke ya, saya sudah membuat semuanya: fanpage, call to action, engage, message, save, dan visit. Oke, setelah itu jangan lupa langsung kita bikin, ini kita udah bikin ya, selanjutnya kita bikin lookalike-nya, lookalike 1-5%. Dilakukan sama tekniknya sama dengan materi yang sebelumnya ya, cara membuat lookalike, yaitu seperti ini. Misalkan dari atas dulu,
call to action ya, kita masuk ke sini. Ini Indonesia. Nah, seperti ini aja. Nah, masukkan ya. Sorry. Indonesia. Oke, ini 5 aja. Nah, seperti ini, lalu create audience. Oke, saya akan membuat lookalike lainnya ya, sampai engage, sampai visit, saya post dulu. Nah, oke ya, saya udah membuat lookalike-nya dari fans page yang seperti ini, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, gitu ya. Nah, ini size-nya masih below 1000, kita tunggu beberapa jam agar si Facebook cepat menemukan audiens yang kita inginkan seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk persiapan sebelum kita melakukan scaling brutal, kita bikin lookalike-nya 1-5% untuk custom audience yang sudah kita miliki. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Akan saya lanjut bagaimana cara strategi membuat campaign scalingnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.